Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi yang pertama. Di perbandingan trigonometri ini ada 6 sub yang harus kita bahas. Dan hari ini saya akan membahas relasi trigonometri di kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk yang lain insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Pada sumbu koordinat, sumbu-sumbunya membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Di kuadran 1, sudutnya itu lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Misalkan ini ada segitiga yang sudutnya ini di sini, ini sudut alfa, panjangnya ini X, panjangnya yang ini Z, dan panjangnya yang miring ini R. Maka sin alfa sama dengan kan depan per miring. Maka depannya sudut ini adalah Y dan miringnya adalah R. Maka sin alfa sama dengan Z per R. Untuk cos alfa sama dengan samping miring. Sampingnya ini sudutnya, sampingnya berarti X, miringnya R, maka X per R. Untuk tangan alfa desa atau depan samping, depannya sudut Y, sampingnya sudut X sama dengan Y per X. Sehingga kalau diperhatikan hasilnya ini positif semua, maka di kuadran 1 nilainya trigonometri adalah positif semua. Kemudian kita di kuadran kedua ini lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Maka kalau sudutnya di sini sudut alfa, ini adalah depannya Z, sampingnya adalah min X karena ke sini kan min. Kemudian miringnya R. Maka sin alfa sama dengan depan miring, berarti Z per R. Dan cos alfa sami samping miring, berarti min X per R. Saya tulis di sini. Kemudian tangan alfa itu desa, depan samping, depan per samping, Z per min X. Kalau diperhatikan hasil trigonometrinya yang positif adalah yang sin dan yang lain negatif. Maka bisa saya simpulkan di sini di kuadran kedua yang positif hanya sin. Untuk yang lain bernilai negatif. Untuk kuadran ketiga itu lebih dari 180 derajat, kurang dari 270 derajat. Sudutnya alfa di sini, depannya ini berarti min Z, sampingnya adalah min X dan miringnya R. Maka sin alfa sama dengan demi depan miring, depannya adalah min Z, miringnya R. Cos alfa sami samping miring, sampingnya adalah min X, miringnya R. Saya tulis di sini berarti min X per R. Untuk tangan alfa desa, depan samping, depannya min Z, sampingnya min X. Saya tulis di sini berarti ini saya sederhanakan hasilnya positif ya, Y per X. Maka hasil yang positif itu hanya tangan, untuk yang lain negatif. Berarti saya simpulkan di sini untuk kuadran ketiga nilai yang positif hanya tangan, yang lain nilainya negatif. Dengan metode yang sama di kuadran 4 itu lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat, maka sin alfa sama dengan min Z per R, cos alfa X per R, dan tangan alfa min Z per R. Diamati bahwa yang positif hanya yang cos, yang lain negatif. Sehingga saya tulis di sini, untuk yang positif hanya cos, yang lain negatif. Inilah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Contoh soal, jika sudut XOP adalah alfa dan titik P 4,3, maka tentukan ini. Maka langkah pertama saya gambar di sumbu koordinat ya. Titik P itu 4,3. Berarti di sini titik P saya buat seperti ini. Dan XOP itu sudut alfa.
Ini saya misalkan R, maka panjangnya OR adalah 4, panjangnya RP adalah 3. Nah, sekarang panjangnya OP. Panjangnya OP bisa dicari dengan teorema Pythagoras. Berarti ini panjangnya mi ya. Sehingga depan sudutnya itu ini, samping sudutnya adalah 4. Berarti X sama dengan OR sama dengan 4, Y sama dengan RP sama dengan 3, sedangkan R sama dengan OP kita cari, berarti mi sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar 4 kuadrat 16, 3 kuadrat sama dengan 9, berarti akar 25 sama dengan 5, berarti R sama dengan 5. Sehingga sin alfa bisa kita temukan depan miring. Depannya 3, miringnya 5. Berarti 3/5. Sekarang untuk cos alfa, sami, samping miring. Sampingnya adalah 4, miringnya 5. 4/5. Tangan alfa, depan samping, depannya 3, sampingnya 4. Sekarang untuk kotangan alfa, samping depan, berarti sampingnya 4, depannya adalah 3. Jadi inilah jawabannya. Selanjutnya, perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama. Yang sudutnya tadi antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Ini ada kesamaan perbandingan trigonometrinya. Sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Perhatikan ini trigonometrinya berubah jika menggunakan 90 derajat. Kemudian untuk cos berubah menjadi sin. Tangen berubah menjadi kotangen. Untuk kosekan berubah menjadi sekan. Untuk sekan sama dengan kosekan. Untuk kotangen sama dengan tangan. Contohnya, jika diketahui cos 30 derajat sama dengan 4/5, maka tentukan nilai berikut. Saya gambar dulu. Ini siku-sikunya, sudut 37-nya di sini. Berarti ini 37 derajat, ini 90 derajat, berarti yang di sini 180 dikurangi 90 dikurangi 37 sama dengan 53 ya. Berarti di sini sudutnya 53 derajat. Cos itu rumusnya adalah sami, samping miring. Berarti sampingnya ini 4, miringnya ini 5. Sehingga tugas kita menentukan D-nya atau depannya. Depannya di sini ya. Nah, saya misalkan di sini titiknya A, ini B, ini C. Berarti kita mencari AC. AC sama dengan akar miring kuadrat, berarti BC kuadrat dikurangi samping kuadrat AB. BC itu sama dengan 5 kuadrat, 25 dikurangi AB. AB-nya adalah 4 kuadrat sama dengan 16. 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3 ya. Sehingga bisa kita tentukan bahwa tangan 53 itu sama dengan tangan 90 dikurangi berapa yang hasilnya 53. Dikurangi 37 ditambah sin 90 derajat dikurangi berapa yang nilainya 53, berarti dikurangi 37 derajat. Nah, di sini seperti kesamaan yang ini bahwa cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Berarti ini kotangen 37 derajat ditambah yang sin 90 dikurangi alfa. Berarti yang ini kesamaannya menjadi cos 30 derajat. Untuk kotangen samping per depan. Dan untuk cos rumusnya adalah
samping per miring. Kita substitusikan, sampingnya adalah 4, depannya adalah 3. Ditambah sampingnya 4, miringnya adalah 5. Kita samakan penyebutnya 15. 15 dibagi 3, 5 kali 4, 20. Ditambah 15 dibagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Jadi hasilnya adalah 32 per 15. Jadi inilah hasil dari tangan 53 ditambah sin 53 derajat. Selanjutnya untuk yang di kuadran kedua, kesamaannya yang pertama sin 90 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa. Perhatikan kesamaannya, trigonometrinya berubah. Ini menggunakan sudut 90 derajat. Untuk cos berubah menjadi min sin dan tangen sama dengan min kotangen. Kosekan sama dengan sekan, sekan sama dengan min kosekan, dan kotangen sama dengan min tangen. Nah, perhatikan untuk yang ini positif dan yang lain negatif. Untuk kesamaan yang kedua menggunakan sudut 180 dikurangi alfa. Maka trigonometrinya tetap ya. Sin tetap sin, cos menjadi min cos, tangen sama dengan min tangen, kosekan sama dengan kosekan, sekan sama dengan min, kotangen sama dengan min. Perhatikan untuk yang ini hasilnya tetap positif. Untuk menentukan nilai cos 150 ada dua cara. Karena tadi ada dua persamaan ya, yang satu menggunakan sudut 90 derajat dan yang satunya menggunakan 180 derajat. Yang pertama kita akan menggunakan sudut 90 derajat, maka cos 150 cos 90 ditambah 60 derajat. Karena menggunakan sudut 90 derajat, maka trigonometri sin berubah menjadi sin 60 derajat. Dan karena 150 ini berada di kuadran kedua, maka nilainya cos berubah menjadi negatif. Sehingga sama dengan min sin 60 setengah akar 3. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan kesamaan yang kedua, cos 180 dikurangi, berapa hasilnya 150, berarti dikurangi 30 derajat. Karena menggunakan sudut 180, maka trigonometrinya tetap menjadi cos, ini 30-nya taruh sini. Karena 150 di kuadran kedua, maka nilainya negatif. Karena cos ini negatif di kuadran kedua. Maka min cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi hasilnya sama. Sehingga kalian bisa memilih cara yang paling mudah menurut kalian ya. Untuk soal selanjutnya, bentuk sederhana dari ini adalah ini di kuadran kedua nilainya sin positif, berarti 8. Karena menggunakan 90 derajat maka sinnya berubah menjadi cos B, gitu ya. Terus yang di sini ini karena kuadran kedua cos nilainya negatif. Berarti plus 5 kali min. Karena menggunakan 180, trigonometrinya tetap. Berarti cos B, gitu ya. Sehingga 8 cos B, 5 kali min cos B sama dengan min 5 cos B. Karena sama-sama cos B, maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3 cos B. Jadi inilah hasilnya. Untuk soal selanjutnya, jika cos alfa diketahui ini, dan alfa berada di kuadran kedua, maka nilai sin dan tangen adalah, ingat ya, kuadran kedua yang positif hanya sin. Saya buat segitiga siku-siku di sini. A, B, C. Alfanya di sini ya. Siku-sikunya di sini. Maka cos itu sami. Sehingga
sisanya min 3 dan minnya 4. Maka kita mencari AC atau depan. AC bisa dicari dengan teorema Pythagoras, berarti CB kuadrat dikurangi AB kuadrat. CB adalah 4 kuadrat, berarti 16 dikurangi min 3 kuadrat, 9. 16 dikurangi 9 sama dengan 7, berarti AC atau depan sama dengan akar 7. Maka sin alfa, ingat ya, ini di kuadran kedua. Sin alfa itu rumusnya adalah depan miring. Depannya adalah akar 7, miringnya adalah 4. Untuk tangen alfa itu sama dengan desa, depan samping. Depannya akar 7, sampingnya adalah min 3. Jadi hasilnya min akar 7/3. Soal selanjutnya, karena menggunakan sudut 90 derajat, maka cosnya nanti berubah ya, menjadi sin. Dan karena ini di kuadran kedua, maka nilainya menjadi min. Berarti min sin 45 dikali dengan ini menggunakan sudut 180, maka sinnya tetap sin 45 ini ya, dibagi dengan ini menggunakan sudut 90 derajat, dan ini di kuadran ke 1. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 2. Maka sinnya berubah menjadi cos 60 derajat. Itu ya. Min sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 45 sama setengah akar 2 dibagi dengan cos 60. Cos 60 adalah setengah ya. Oke, bisa kita sederhanakan. Ini setengah dibagi setengah, berarti hasilnya adalah min setengah kali akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Min setengah kali 2 sama dengan min 1. Maka inilah hasilnya. Alhamdulillah, materi perbandingan trigonometri sudut berelasi yang pertama sudah selesai. Ini ada latihan, bisa kalian kerjakan dan diskusikan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.